Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Alfa Gina Salwa. Salwal Fadila, nama saya Mutia Raihan, Sisya Prapaningrum, Noviana Bayu Rosalina. Oke. Kedatangan kami di sini untuk mewawancarai tokoh sukses untuk memenuhi tugas IPS. Pertama-tama perkenalan dulu ya, nama Bapak siapa ya? Nama lengkap Ahmad Sobirin. Bisa dipanggil Ahmad, Pak Sobirin, atau Pak Birin juga bisa. Bapak sekarang lagi menggeluti usaha apa? Kalau usaha saat ini mendampingi petani produksi gula semut atau gula kristal, kemudian produksi VCO, kemudian handicraft juga. Bagaimana sih cerita Bapak sebelum sukses? Ya, kalau kami mulai usaha ini dari tahun 2012 setelah melewati usaha-usaha yang lain ya. Kemudian kita mendampingi petani dari satu kelompok, kemudian dari 6 kelompok, dan sekarang sudah ke 14 kelompok di 5 kecamatan 10 desa. Tuh. Jadi perjalanannya panjang dari tahun 2012 sampai 2021. Mana usaha Bapak bisa sukses ini? Kalau usaha ini bukan hanya usaha pribadi ini, tapi benar-benar pertama doa orang tua pasti ya, atau doa restu orang tua pasti. Kemudian yang kedua, kita benar-benar harus punya mimpi yang besar. Kemudian jangan takut gagal dan mau mencoba. Jadi mencoba dan mencoba terus dan terus belajar ya. Dan yang terakhir memang harus ubah kebiasaan biar kita lebih sukses, termasuk bisa baca cerita-cerita biografi orang sukses untuk biar kita jadi terinspirasi gitu. Pernah nggak sih Bapak mengalami kegagalan? Kegagalan bukan hanya pernah tapi sering bahkan dari usaha-usaha sebelumnya juga kita sering gagal. Nah, tetapi bagaimana orang atau usaha atau wira swasta atau wirausaha itu adalah jangan takut gagal. Justru ketika kegagalan dari satu, kegagalan dua, kita ngambil pelajarannya dan jangan sampai kita gagal di tempat yang sama ya. Sama-sama justru kita akan semakin sukses kalau kita sudah sering gagal. Katanya ada jatah gagalnya. Jadi ketika kita habiskan masa gagal kita sebelum kita sukses. Jadi kalau kita sering gagal ya berarti besok memang mau sukses gitu. Jadi teman-teman juga jangan takut gagal nih kalau mau usaha gitu. Apa hambatan Bapak sebelum sukses ini? Kalau hambatan terbesar adalah dari internal ya, dari internal. Jadi terkadang kita punya mimpi tapi males ya. Terkadang kita pengen punya nilai bagus untuk buka buku saja males ya. Kemudian kita pengen contohnya pengen jadi dokter, kita nggak belajar tentang dunia kedokteran, atau minimal kita semangat belajar. Apa hambatan Bapak sebelum sukses ini? Oke. Tadi hambatan dari internal ya, dari internal. Jadi kita jangan sampai putus asa, kemudian kita juga jangan sampai malas untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita gitu kan. Nah, kalau kita sudah punya motivasi yang tinggi, kita punya daya juang untuk belajar yang tinggi, nanti hambatan-hambatan yang sifatnya eksternal akan mudah kita hadapi dan kita kendalikan gitu. Sekarang Bapak sedang mengikuti kegiatan sosial apa? Kalau kegiatan sosial, karena kegiatan kami atau usaha kami memang dari awal kita lebih ke socialpreneurship ya, entrepreneurship. Jadi usaha kami memang seperti 50-50 dengan kegiatan sosial. Tidak hanya profit oriented atau hanya fokus ke keuntungan semata. Jadi dari awal itu ya kita mendampingi petani, kita juga bertanggung jawab dengan kebutuhan petani dari segi peralatan produksi, kemudian kita juga ada targetan beasiswa untuk keluarga petani, kemudian BPJS petani kita tanggung, kemudian untuk eksternalnya alhamdulillah kegiatan kami juga ada santunan rutin untuk anak yatim, jompo, kemudian bantuan sosial untuk lingkungan maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin ada kegiatan olahraga, kegiatan kerohanian dan sebagainya, kita juga ikut andil di dalamnya gitu. Oh ya Pak, saya mau nanya, apa sih harapan atau kiat-kiat Bapak untuk kita semua? Ya, kalau kiat-kiatnya lagi tadi teman-teman harus punya mimpi yang besar ya.
mimpi yang besar. Jangan pelit-pelit kita bermimpi, nggih. Jadi kalau pengen mimpi ya saya pengen ini, pengen ini, jangan takut bahwa kita orang desa, kita hanya dulu istilahnya dari orang pinggiran, kemudian istilahnya orang tua saya hanya seperti ini dan sebagainya. Jadi kita harus punya mimpi yang besar dulu. Nah, untuk mewujudkan mimpi yang besar kan tidak langsung dapat mimpinya gitu ya. Prosesnya adalah kita mau belajar terus menerus, tidak berhenti. Kemudian ubah kebiasaan, salah satunya ubah kebiasaan. Di saat yang lainnya bangun jam 6 atau subuhnya aja kesiangan gitu ya, kita bangunnya jam 4 gitu kan. Kita bisa belajar di pagi hari sekaligus kita bisa beribadah gitu kan. Kemudian di saat yang lain itu ya apa istilahnya usaha, kadang menyepelekan doa restu orang tua dan sebagainya. Jadi doa restu orang tua juga sangat penting ya, sangat penting. Kemudian kebiasaan yang lain tadi, kebiasaan lagi ngubah. Contohnya pulang sekolah pada main, pada tidur dan sebagainya. Teman-teman ketika pengen sukses mewujudkan mimpinya ya mulai sehari minimal 2 lembar baca buku tentang apa yang jadi cita-cita teman-teman. Umpamanya pengen jadi dokter ya kurang lebih setiap hari 2 lembar atau 3 lembar baca tentang dunia kedokteran gitu kan. Dan bisa juga teman-teman untuk motivasi diri baca biografi, cerita-cerita orang sukses yang sudah dulu gitu kan. Jadi buat apa? Buat referensi buat teman-teman biar lebih semangat lagi untuk mencapai mimpinya. Bapak itu udah dapat penghargaan apa aja sih Pak? Ya, usaha kami mendampingi petani dengan komunitas ini, alhamdulillah kita sudah pernah mendapatkan penghargaan pemuda pelopor nasional dari Kementerian Olahraga. Kemudian kita juga menjadi ketua kelompok berprestasi nasional jadi Kementerian Pertanian. Kemudian jadi kelompok tani berprestasi di Jawa Tengah dari Pak Gubernur ya, dari Jawa Tengah. Kemudian dapat Adikarya Pangan Nusantara juga, dan yang 2016 kita juga dapat penghargaan Satu Indonesia Award dari PT Astra Internasional. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk kami wawancara. Ya, semoga makin maju, Amin. makin berkembang. Amin. Kami dari kelas 8A SMP Mari Indonesia Kuncian mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.